saya Ana Dimuji Utami. Kali ini akan menjelaskan materi Sejarah Sastra Indonesia. Ada dua pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu pertama, pengertian sastra Indonesia, dan yang kedua, periodisasi sejarah sastra Indonesia. Baik, pengertian sejarah sastra Indonesia. Secara umum, sejarah berarti peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi itu adalah fakta. Dengan kata lain, sejarah sastra mengkaji data berupa fakta-fakta sastra dengan dua media, yaitu berupa fakta tertulis dan fakta lisan. Fakta tertulis berasal dari media-media tulis seperti surat kabar dan buku-buku sastra. Sedangkan fakta-fakta lisan berasal dari pelaku atau sumber yang dekat dengan pelaku sastra. Sedangkan pengertian sastra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bahasa atau kata-kata gaya bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab. Dari dua komponen definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah sastra Indonesia adalah sejarah perkembangan sastra yang terdiri atas rangkaian peristiwa dalam periode-periode perkembangan sastra Indonesia, mulai dari lahir sampai perkembangan terakhir. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua, periodisasi sejarah sastra Indonesia. Periodisasi berasal dari kata periode yang berarti kurun waktu atau lingkar waktu atau masa. Periode lebih menekankan tentang perkembangan sebuah karya sastra pada masa tertentu dan berbagai sudut pandang seperti pengaruh politik, pengaruh perubahan paradigma para sastrawan, dan perkembangan sastra. Adapun tujuan periode sastra adalah untuk memudahkan pengembangan sejarah sastra. Selain itu, periode sastra menjadi penting untuk penciptaan karya sastra baru oleh sastrawan. Teman-teman, hingga masa kini, secara umum periodisasi sejarah sastra Indonesia terbagi dalam 11 angkatan, yaitu angkatan pertama, Angkatan Pujangga Lama. Angkatan Pujangga Lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Beberapa ciri dari karya sastra pada periode ini diantaranya yaitu tidak diketahui nama penciptanya. Kedua, lebih bersifat pralogis atau diwarnai hal-hal gaib. Kemudian masih identik dengan kata-kata baku seperti kata alkisah, konon, dan lain sebagainya. Kemudian lebih mengisahkan kehidupan istana dan tokoh-tokoh mulia seperti tokoh-tokoh raja-raja, dewa, dan para pahlawan. Dan yang terakhir, sastra bersifat lisan karena pada masa itu belum ada media cetak maupun media elektronik. Beberapa jenis karya sastra pada angkatan Pujangga Lama diantaranya ada mantra, pantun, peribahasa, gurindam, syair, fabel atau cerita tentang hewan-hewan, hikayat, legenda, dan teka-teki. Contoh karya yang terkenal pada masa ini adalah Hikayat Bayan Budiman dan Syair Ken Tambunan. Selanjutnya, yang kedua, Angkatan Sastra Melayu Lama. Merupakan angkatan yang karya sastra
Bukunya dihasilkan antara tahun 1870 sampai 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Langkat, Tapanuli, dan Minangkabau. Isi sastranya masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Beberapa karya sastra yang ada pada masa ini diantaranya ada Robinson Crusoe yang merupakan karya terjemahan, Nyai Dasimah yang dikarang oleh G. Francis, dan Bunga Rumpai yang dikarang oleh Van de Waal. Yang ketiga, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan ini lahir pada tahun 1920-an. Masa ini ditandai dengan berdirinya penerbit Balai Pustaka yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda untuk mengatur karya yang beredar. Pada angkatan ini, isi yang ada adalah mengenai prosa dan puisi. Prosa diantaranya ada berbagai macam jenis roman, novel, dan cerpen. Karya pada masa ini lebih diwarnai oleh karya sastra bertemakan sosial yang menggambarkan kesetiaan, kepatuhan, kasih sayang terhadap sesama, hingga pentingnya menuntut ilmu. Beberapa karya Angkatan Balai Pustaka diantaranya ada Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar. Kemudian ada Apa Dayaku Karena Aku Seorang Perempuan, karya Nur Sultan Iskandar. Kemudian ada Tak Putus di Rundung Malang, karya Ali Syahbana. Kemudian ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka, dan Siti Nurbaya, karya Marah Roseli. Berikutnya yang keempat, Angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini lahir sekitar tahun 1933 sampai 1942. Pujangga Baru merupakan angkatan yang terbentuk sebagai reaksi dari penerbit Balai Pustaka yang dinilai terlalu ketat dalam melakukan penyensoran, terutama pada karya-karya yang mengandung unsur nasionalisme atau semangat untuk merdeka. Karya sastra yang dihasilkan antara lain ada Layar Terkembang, karya Ali Syahbana. Kemudian ada Anak Perawan di Sarang Penyamun, karya Ali Syahbana juga. Kemudian ada juga Belenggu, karya Armin Pane. Selanjutnya yang kelima, Angkatan 45. Angkatan 45 disebut juga sebagai Angkatan Kemerdekaan karena lahir bersamaan dengan suasana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bentuk-bentuk karya yang banyak dihasilkan berupa puisi dan syair. Pembangkit nasional. Bentuk-bentuk karya yang banyak dihasilkan berupa puisi dan syair, pembangkit semangat nasionalisme untuk mempertahankan kemerdekaan. Di antara pujangga pelopor angkatan ini adalah Chairil Anwar. Karya-karya dari Angkatan 45 antara lain ada Kerikil Tajam, karya Chairil Anwar, dan Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, karya Idrus. Selanjutnya yang keenam, Angkatan 1950 sampai 1960-an. Pelopor angkatan ini adalah Pramoedya Anantatur. Karya pada masa ini didominasi oleh cerpen dan kumpulan puisi. Cerita beraliran realis sosialis yang diilhami oleh isu komunisme yang mulai berkembang pada masa itu. Contoh karya pada masa angkatan 1950 sampai 1960-an diantaranya ada Keranji dan Bekasi Jatuh, karya Pramoedya Anantatur. Kemudian ada Dua Dunia, karya N. Hadini, dan
Tak Ada Esok karya Mohtar Lubis. Selanjutnya yang ketujuh, Angkatan 66. Angkatan ini dicetuskan oleh H.B. Jasin. Angkatan ini muncul pada saat keadaan politik Indonesia kacau karena teror PKI. Karya sastranya banyak bersifat protes terhadap keadaan yang kacau pada saat itu. Beberapa karya pada masa angkatan ini adalah Tirani yang merupakan kumpulan puisi karya Taufik Ismail dan Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Selanjutnya yang ke-8, angkatan 1980 sampai 1990-an. Karya pada angkatan ini berisi tentang roman percintaan dan lebih menonjolkan tentang wanita. Beberapa contoh karya pada masa ini diantaranya yaitu Namaku Hiroko dan Dua Hati karya N.H. Dini dan Lupus karya Hilman Hariwijaya. Selanjutnya yang ke-9, Angkatan Reformasi. Munculnya angkatan reformasi ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politik dan seputar reformasi. Contoh karya pada masa ini yaitu puisi Pelo dan Darman karya Wiji Tukul. Selanjutnya yang ke-10, Angkatan 2000-an. Masa ini ditandai dengan lahirnya karya sastra yang sangat berani dan vulgar, yang mendorong berkembangnya fiksi sekuler dan seksual. Salah satu karya yang menonjol adalah karya Ayu Utami dengan judul Saman dan Larung. Sebagai penyeimbangnya, lahir pula fiksi-fiksi Islami yang dihadirkan dengan eksplorasi dan pengemasan yang Islami sehingga terkesan lebih santun dan bersih dari citra erotis dan vulgar. Contoh karya pada masa ini diantaranya yaitu Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Sirzi dan Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selanjutnya yang ke-11, Angkatan Cyber Sastra. Seiring perkembangan internet berdampak pula pada sejarah perkembangan sastra Indonesia. Banyak anggota komunitas sastra tidak lagi mempublikasikan karya-karya melalui buku, melainkan mereka lebih memilih mempublikasikannya melalui dunia maya, baik yang dikelola resmi oleh pemerintah, organisasi nirlaba, maupun situs pribadi. Teman-teman, hingga masa sekarang, berbagai karya sastra terus hadir seiring dengan perputaran kehidupan manusia yang semakin berkembang dan terus mengalami perubahan dari hari ke hari bersama dengan perubahan tahap demi tahap kehidupan manusia. Dengan demikian, sejarah sastra Indonesia akan terus berkembang seirama sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang terus bergulir. Baik teman-teman, cukup itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.